Enggak pakai itu buat pakai ya. Ya. Bismillah. Ya. Nah, mohon izin Bapak ya, insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman di dalam kitab yang mulia, faman zuhziha 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang terhindar dari ajab api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah sukses yang sebenarnya, itulah keberuntungan yang setinggi-tingginya. Shadaqallah wa shadaqal rasul karim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sehat semua malam hari ini ya, wajahnya segar semua ya, insyaallah. Sehat pikirannya, sehat fisiknya ya, dompetnya juga sehat semoga. Insyaallah ya, mudah-mudahan kesehatan senantiasa meliputi kita semua. Alhamdulillah sudah masuk hari yang ke-6 ya, masuk ke-6, esok hari kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tak terasa, alhamdulillah. Semoga senantiasa sampai akhir kita diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa betul-betul bisa optimal dalam melaksanakan ibadah ya yang terbaik selama bulan Ramadan ini. Ya, kalau kita tahu selama bulan Ramadan ini banyak keistimewaan kata Rasulullah, maka sesungguhnya orang mukmin itu ingin setiap bulan, setiap hari itu seakan-akan bulan Ramadan begitu. Ya, jadi itu salah satu harapannya. Baik, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malam hari ini kita sudah sama-sama terus semangat melaksanakan ibadah termasuk taraweh. Ya, walaupun taraweh sunnah, tapi taraweh merupakan ibadah yang muakkadah, ya sunnah yang pokok gitu. Ya, sebagai pengganti kita ibadah qiyamul lail kita. Ya, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesehatan harus terus dijaga. Ya, walaupun pandemik masih ada, nggak terasa sudah 2 tahun masih begini juga ya Bapak Ibu ya. Kita berharap semoga Allah angkat corona, angkat penyakit ini sehingga kita normal kembali begitu. Selalu dimudahkan urusan usaha kita, rumah tangga kita, yang belajar juga nggak susah ya adik-adik ya. Seperti itu. Kata Rasulullah, ya kata Rasulullah, ni'matani maqbunun fihi man katsira minan nas. Ada 2 kenikmatan yang kadang-kadang manusia itu suka lupa. Ni'matani, ada 2 kenikmatan yang manusia kalau dia dapat itu dia lupa, tapi kalau dia hilang dia cari-cari gitu. Apa itu? Kalau kita sedang dapat nikmat itu kita suka kadang-kadang lupa diri, nggak sadar begitu. Tapi kalau ternyata itu hilang, kita baru merasakan butuh. Ya, ada 2 kenikmatan. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang, kesehatan dan kesempatan. Ya, sekali lagi kadang-kadang kita baru terasa kalau sudah sakit, baru terasa kalau kita ternyata sedang tidak enak badan, ternyata butuh sekali kesehatan. Dan yang kedua yaitu kesempatan atau waktu yang ada. Nah, sekarang terkait dengan bulan Ramadan, Bapak Ibu, ini kan kesempatan yang begitu mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita pada hari ini selama 1 bulan penuh untuk membersihkan seluruh dosa-dosa kita. Ya, karena kita tahu ada 3 tahap atau 3 etape perjalanan kita sampai akhir Ramadan. Kita sudah masuk etape yang pertama sekarang ya. Yang kita tahu adalah di sini pintu rahmat Allah bukakan. Jadi rahmat ini adalah kasih sayang Allah, kemudahan-kemudahan Allah berikan kepada kita. Allah sangat menyayangi kita kalau kita dengan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Ini 10 hari yang pertama. Ya, sudah masuk yang ke-6. Jangan sampai hilang dan gagal kesempatan ini. Makanya rugi kalau kita tidak melakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua nanti di etapa yang berikutnya, 10 hari yang kedua. Ya, disitulah pintu maghfirah. Ya, mungkin sering kita dengar ya, pintu ampunan. Disinilah kita selalu banyak-banyak membaca istighfar. Bahkan doa yang selalu diajarkan tadi juga Bilal dalam membacakan doanya. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
Itu doa yang selalu dianjurkan pada saat di 10 hari yang kedua. Walaupun saat ini pun sudah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu etape yang ketiga. Karena yang ketiga tadi ujungnya adalah Allah berikan kesempatan kita untuk dibebaskan dari azab api neraka. Dan ternyata disinilah kesempatan kita untuk membersihkan dosa-dosa kita sehingga kita nanti masuk ke dalam surga tanpa dihisap lagi dengan melalui dibakarnya di api neraka, karena dosa kita sudah dibakar di dunia ini. Begitu. Itu yang saya ingatkan pertama untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang ya Bapak Ibu, karena kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik di antara kita adalah yang diberikan umur panjang. Alhamdulillah nih kalau lihat dari usianya di sini bapak-bapak udah yang usianya sudah, alhamdulillah ya Pak, sudah purna sudah purna tugas, mungkin udah pensiun ya kalau tugas di kantor begitu. Tapi ternyata sehat semua. Nah, dengan usia yang panjang ini diingatkan untuk selalu membuat amal yang terbaik. Dan kesempatannya kapan? Alhamdulillah di bulan Ramadan. Jadi orang tua juga jadi contoh bagi yang muda-muda. Yang muda-muda nih adik-adik juga banyak belajar dari bapak-bapak kita. Justru malah dari muda sekarang banyak untuk sering beribadah sehingga saat tuanya udah lebih sempurna kembali. Ya mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Ya itu seperti itu. Nah saya ingin menceritakan begini Bapak Ibu sekalian. Ternyata bulan Ramadan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kan pada tahun kedua pada saat Rasulullah sudah ada di Mekah. Tahun kedua pada saat Rasulullah di Mekah. Jadi Rasulullah itu hanya berjumpa dengan bulan Ramadan sebenarnya hitungannya hanya 9 kali. 9 kali. Karena ayat yang kita sudah hafal apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu di tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban. Jadi 2 tahun Rasulullah pindah. Kan 13 tahun Rasulullah di Mekah, kemudian pindah hijrah. 10 tahun Rasulullah di Madinah. Nah, tahun kedua Rasulullah mendapatkan perintah. Sebelumnya nggak ada cerita Nabi puasa, nggak ada ceritanya Nabi ibadah di bulan Ramadan, bahkan nggak ada ceritanya tentang Lailatul Qadar, belum ada. Peristiwa itu hanya pada saat Rasulullah sudah 2 kali di tahun kedua. Hitungannya Rasulullah hanya 9 kali. Kemudian dilanjutkan oleh sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar itu 3,5 tahun jadi pemimpin, melanjutkan Nabi, nyambung. Jadi Umar itu kurang lebih Abu Bakar hanya 3 tahun jadi pemimpin ditambah 9, 12 kali. Hanya 12 sampai 13 kali ketemu Ramadan. Kemudian Umar bin Khattab itu sampai 12 kali, 12 masa kepemimpinannya sebelum beliau wafat. Berarti 13 tambah 12 kurang lebih 25 kali Umar bin Khattab. Utsman bin Affan ini singkat hanya 6 tahun. Berarti 6 ditambah 25, 31 kali. Kemudian Ali juga lebih singkat karena Ali kan matinya dibunuh, Ali bin Abi Thalib 3 tahun. Kurang lebih nggak sampai 35 tahun total semuanya sampai Ali bin Abi Thalib. Kalau Pak Haji kira-kira berapa lama, berapa sering kita ketemu Ramadannya? Lebih dari 50 ya. Kalau yang udah usianya 70 tahun ada yang 70 tahun di sini. Nah, Bapak Haji ya. Yang udah 70 tahun lebih banyak ternyata mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Ramadan. Betul nggak? Logikanya sama sebenarnya. Sebelum ada ayat ini turun, kaum mukminin, kaum muslimin belum pernah ada cerita tentang keistimewaan Ramadan ini. Dan kita bersyukur, alhamdulillah justru kita jauh lebih baik begitu. Usia saya sekarang 47 tahun. Berarti kurang lebih kalau saya puasanya sejak usia 10 tahun lah gitu ya, udah balik 15 tahun lah gitu ya. Berarti kan kurang lebih udah 25 kali gitu ya. Hampir sama dengan semasanya tadi Umar bin Khattab misalkan demikian. Atau sampai ya Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan lebih banyak. Tapi kok kita gini-gini aja gitu misalkan. Walaupun kita memang tidak bisa menyamai mereka, cuma saya dapat menggambarkan bahwa ternyata kesempatan yang begitu besar telah kita dapatkan. Yang semoga Ramadan ini selalu menghadirkan kita pribadi-pribadi yang jauh lebih baik itu ya daripada sebelum-sebelumnya. Semangat ibadah yang sudah kita lakukan pada saat di bulan Ramadan tetap dilanjutkan walaupun Ramadan sudah berakhir. Sholat berjamaahnya di masjid, membaca Al-Qur'annya, apalagi yang sering kita lakukan di bulan Ramadan ini. Infak ada? Ada yang diinfakkan? Ada ya, sedikit apapun. Memberi di saat kita punya itu biasa, tapi memberi di saat kita nggak punya atau di saat kita sempit itu luar biasa. Saya ulang,
Kalau kita punya uang banyak, itu biasa ngasih sedekah. Tapi di saat kita yang sulit, walaupun kita kekurangan, tapi masih mau nolong orang lain, justru itu jauh lebih luar biasa. Di situ tingkat pengorbanan yang justru pahalanya jauh lebih besar. Bapak Ibu punya uang 100.000, mau infak 20.000, ringan nggak? Ringan ya. Bapak Ibu punya uang 30.000, mau infak 20.000, belum tentu mau kan? Paling 5.000, bahkan 2.000 kali gitu ya, misalkan gitu. Karena ternyata kalau saat uangnya banyak itu gampang ngeluarin, tapi pada saat kecil, nah kesempatan ini sebenarnya bukan besar kecilnya, tapi pengorbanan kita, itu yang kita harapkan. Subhanallah, semoga juga pertemuan ibadah kita secara berjamaah juga terus dilanjutkan. Dulu saya pernah tinggal di bawah Bapak Ibu di masjid di Gang Pahala ya Pak Amir ya. Udah cukup lama, mungkin lebih dari 15 tahun, 20 tahun yang lalu ya. Dulu dengan keluarga saya juga di sana. Saya sudah berkeluarga dengan istri 4 anaknya gitu ya. Istrinya 1 Pak, anaknya 4. Insyaallah alhamdulillah. Kawan Pak Amir udah cukup lama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi saya ingin menyampaikan, kesempatan itu besar dan mahal, sehingga manfaatkan waktu yang ada ya, jangan sampai kita tertinggal supaya kita bisa berhasil mencapai itqum minan nar, terhindar dari azab api neraka. Ada sebuah kisah, ini terakhir ya dari kultum saya, ceramah saya, sebuah kisah tentang ada tukang bangunan, kuli bangunan begitu ceritanya. Dia bekerja sudah cukup lama, bisa menghasilkan banyak rumah, gedung-gedung begitu. Ya, bekerja dengan seorang pemborong ya, seorang bosnya begitu. Suatu saat dia melapor kepada bosnya, "Bapak, saya sudah cukup lama bekerja, saya ingin pensiun gitu ya, saya ingin berhenti bekerja ya, karena udah merasa cukup apa yang sudah dia lakukan, udah cukup puas dengan pekerjaannya begitu." Akhirnya dia minta izin, tapi ternyata bosnya ngasih syarat, "Kamu boleh berhenti bekerja dengan syarat kamu buatin satu rumah, satu saja ya. Nanti kalau rumah ini kamu pengen besarnya, ukurannya berapa, silakan kamu hitung sendiri. Bahan bangunannya nanti saya kasih biayanya, berapapun yang kamu ajukan." Begitu kata si bosnya. Tapi ternyata orang yang pekerja ini, karena udah merasa sudah tua, sudah merasa sudah capek, udah cukup apa yang dia kerjakan, ya udah akhirnya dia kerjain, tapi asal-asalan buatannya gitu Pak. Dikasih kesempatan untuk bangun yang bagus, dia bikin biasa-biasa saja. Suruh luas, ya yang penting dia jadi. Akhirnya dikerjakan beberapa bulan rumah tersebut, jadilah rumah itu, ceritanya begitu ya. Dia yang mengerjakan utamanya, mandornya, bosnya gitu ya. Padahal kata bosnya yang punya uangnya, kalau kurang bahannya tambah lagi, kalau mau lebarin lagi, tanahnya masih ada, itu kata bosnya. Cuma dia udah gak mau ngerjain lagi karena udah mau buru-buru selesai pun. Jadi kemudian kuncinya dipegang, dia dikasih kepada bosnya. "Bos, ini sudah rumahnya, saya kasih kuncinya." Setelah diterima sama bos, apa kata bosnya? "Kunci ini saya kembalikan kepada kamu. Ya, justru saya ingin ngasih hadiah terakhir buat kamu. Rumah yang tadi kamu buat saya serahkan kepada kamu. Ini kunci rumahnya, dikembalikan." Kira-kira kalau bapak atau ibu jadi tukang kuli bangunannya gimana rasanya? Nyesel, seneng apa senep? Nyesel ya? Kenapa nyesel bapak? Kalau tahu gitu ya, kalau tahu ternyata ada hadiah di belakang ini, saya bikin rumah yang paling besar ya kan? Bikin kolam renang tingkatnya sampai tingkat 5 gitu misalkan. Kalau kita masih mampu, ternyata akhir dari amal kita itu dilihat di ujungnya gitu. Hadiah dari orang, hadiah bahkan dari Allah Subhanahu wa taala itu di akhirnya. Awal-awal semangat, awal-awal rajin, tapi ternyata di akhir kita malah kendor, percuma akhirnya gitu. Paham maksud cerita saya Bapak Ibu ya? Saya berharap kita jangan sampai tukang bangunan yang nyesel tadi ya, karena semangatnya di awal-awal tapi di akhir malah dia tidak memberikan yang terbaik. Ya, saya berharap di akhir Ramadan tetap semangat kita melakukan amal-amal unggulan, amal-amal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, jadilah kita tukang bangunan yang kapanpun terus selalu semangat ya, sampai akhir hidup kita gitu ya, beribadah tentunya dalam konteks kita ibadah, beramal bersama masyarakat seperti itu. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Dan puncak terakhir tadi yang saya harapkan adalah sebagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 185. Ya, faman zuhziha 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dia terhindar dari azab api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, itu adalah puncak keunggulan, puncak keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kita. Semoga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan itu bisa kita raih di bulan suci Ramadan ini. Ramadan artinya pembakaran. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa-dosa kita.
Sehingga ketika kita nanti lahir kembali ya, ketika kita selesai Ramadan, makanya Idul Fitri, lahir kembali suci, nol lagi. Ya, kalau kata pembensin dia nolin lagi, sehingga tidak ada catatan yang dulu, karena betul-betul udah dihapus. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang lalu. Dan ini janji Allah. Nggak mungkin Allah berbohong untuk kita, umatnya. Jadi kita akan diampuni sehingga kita akan nol kembali. Kira-kira kita punya dosa nggak nih? Banyak nggak? Ya, mudah-mudahan yang tahun lalu udah dihapus betul, sehingga memang dari tahunnya kemarin gitu ya, 2020 sampai 2021 ini aja habis lagi, nanti dihabiskan lagi. Nanti jangan buat dosa lagi gitu. Kalau kita nanti buat dosa lagi dan kita udah keburu mati gitu ya, dan nggak sempurna Ramadannya, masih mengalami proses nanti dibakar di api neraka dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, orang yang mengatakan la ilaha illallah selama hidupnya, walaupun hanya satu kali, tetap dijamin untuk masuk surga. Cuma untuk masuk surganya tidak mudah, karena harus melewati api neraka untuk dibakar. Ketika timbangan amal kita ada yang baik dan yang buruk, dan tidak ada syafaat gitu ya. Syafaat itu bisa dari Nabi, Nabi langsung membela kepada kita, langsung dia sempurna. Orang yang mati syahid berjihad sempurna dia, tidak perlu dihisab, nol. Tapi kalau kita yang begini-begini aja, misalkan tanpa ada usaha untuk membakar dosa kita, ya kita akan mengalami dahulu. Cuma lama dan pedih juga gitu. Sampai kapan Allahu a'lam. Tapi yang jelas kita tetap akan masuk surga bagi kita yang beriman, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sahih begitu. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga menyemangati Bapak Ibu semua untuk melakukan amal yang terbaik selama bulan Ramadan. Jadi jangan sampai semangatnya di awal ya, tapi nanti pada saat akhir malah ada kemajuan ibadahnya, makin maju safnya gitu ya, makin jauh dari ibadah yang sempurna. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya, sehingga di akhir Allah memberikan balasan yang sempurna untuk kita. Alhaqqum min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak ragu akan kebenaran tersebut. Demikian, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.